Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi goi sultanuh al-wadihi burhanuh. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa yang insya Allah semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah ungkapan, kata dan kalimat yang lebih agung, yang lebih mulia yang diucapkan oleh seorang manusia melainkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yang dengannya segala bentuk ma'unah, inayah, karunia serta hidayahnya senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan dalam barutan iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua dapat bertakarrub menjalankan kegiatan wajib ibadah puasa di bulan yang penuh dengan berkah ini. Salat yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih. Salawat senantiasa semoga tetap tercurah limpahkan, terhubung dan tersambung kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak solawat kita menjadi dalilatul mahabbah, menjadi bukti tanda cinta kita kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaahnya kelak di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan atau memperoleh segala bentuk macam ujian, problematika yang sering kerap kali kita hadapkan, yang mana hal tersebut terkadang menjadi ciri khas kualitas dan penilaian dari apa-apa yang ada dalam dari hati kita, dan penilaian tersebut terpapar jelas dengan adanya dua ujian yang Allah berikan, baik itu datangnya dari kenikmatan maupun ujian yang datangnya dari musibah. Dan kedua hal ini akan menjadi gambaran daripada hati kita. Jika hati kita adalah hati-hati yang kurang baik, merupakan hati yang kurang bijak ataupun hati yang buruk, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan, lantas secara otomatis hati kita bergerak dan mengatakan, kenapa rezekiku sedikit, padahal effortku, usahaku, upayaku begitu besar dibandingkan dengan temanku yang lain. Kenapa temanku lebih banyak daripada aku? Begitu juga ketika seorang hamba mendapatkan musibah yang Allah berikan kepadanya, dia akan mengatakan, Allah tidak adil, mengapa hanya aku saja yang diberikan ujian seperti ini, kenapa yang lain tidak? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjawab hal seperti itu ada satu nasihat yang disampaikan oleh Syekh An-Nawawi dalam kitabnya Nasuhul Ibad, yang mana ketika nasihat ini kita pegang, kita jadikan barometer, kita jadikan jalan motivasi kehidupan kita dan goal, visi dan misi dalam kehidupan kita, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita sebuah jalan solusi, memberikan kita jalan keluar dari segala macam hal-hal yang sifatnya kurang enak pada diri kita.
Untuk itu Syekh Nawawi menjelaskan bahwasanya as'adun nas man lahu qalbun alimun. Paling bahagianya manusia, paling sejahteranya manusia adalah man lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang alim. Ketika ditanyakan bagaimana gambaran bentuk hati yang alim tersebut, bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ay maudi'in kana. Dia merasa dalam dirinya, dalam hatinya senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini ditanamkan dalam diri kita menjadi prinsip kehidupan kita, maka niscaya apapun ujian yang Allah berikan, apapun musibah yang Allah berikan, niscaya kita akan mengembalikan kepada Allah, kita akan bertawakal kepada Allah, dan kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran. Ketika orang tersebut sudah memiliki musibah yang Allah berikan, maka lantas dia akan mengatakan pada dirinya dan hatinya akan berkata, ujian yang Allah berikan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menghapus dosa-dosaku yang tidak bisa terhapus oleh ibadahku seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Allah memberikan aku ujian semata-mata hanya untuk mengangkat derajatku, atau Allah memberikan aku ujian semata-mata hanya ingin mengingatku untuk supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kiranya gambaran ketika orang tersebut sudah hatinya sudah baik, hatinya sudah merasa dimanapun dia berada, Allah memberikan jalan solusinya. Dan ini menimbulkan sifat husnuzon yang sangat dibutuhkan kepada manusia untuk mencapai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah wabadanun sabirun, badan yang sabar ala ta'ah wal marozah. Badan yang sabar ketika seorang hamba tersebut diberi ujian oleh Allah. Ketika orang hamba tersebut menjalankan aktivitas ketaatan, dia akan melatih badannya, dia akan melatih anggota badannya, seluruh rangkaian anatomi tubuhnya untuk senantiasa bersabar dan tunduk patuh kepada apa-apa yang menjadi perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dari apa-apa yang menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam segi ketaatan maupun dalam segi musibah. Dan yang nomor 3 adalah wa qanaatun ayridha bima fil yad min qismatillah taala. Qanaah. Qanaah ini merupakan sifat yang juga diantara bagian dari sifat-sifat yang mulia. Dikatakan dalam beberapa riwayat ayyakuna mimma fi aidin nasi ayisan. Di antara orang-orang yang memiliki keutamaan adalah dia tidak memiliki perasaan untuk berharap lebih memiliki apa-apa yang dimiliki oleh saudara kita yang lain, untuk menghindari sifat hasud, kemudian sifat iri dan dengki. Maka dengan cara qanaah, menerima dan mengatakan dalam dirinya bahwasanya rezeki yang aku terima hari ini adalah rezeki dari Allah. Rezeki yang aku terima hari ini adalah sebaik-baiknya rezeki dari apa-apa yang telah aku kerahkan, dari apa-apa yang telah aku ikhtiarkan. Maka demikian, niscaya orang tersebut hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulannya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 3 komponen tersebut sudah menjadi prinsip dalam kehidupan kita kesehari-hari, mulai dari kita merasa bahwasanya kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga sabar atas ketaatan dan juga berusaha untuk menjauhi dari segala macam dan bersabar atas musibahnya. Dan yang nomor 3, nerima, qanaah dan ridho dari apa-apa yang menjadi bagian daripada rezekinya. Maka niscaya kita akan tergolong memiliki hati-hati yang dijaga oleh Allah, tergolong memiliki hati-hati yang akan diarahkan untuk mencapai jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus hati? Karena hati merupakan otak, merupakan manajemen terbaik dan juga menjadi pusat pergerakan anatomi tubuh manusia. Iza soluhat soluhal jasadu kullu. Ketika hati seorang hamba itu baik, maka seluruh rangkaian amalannya, maka mata yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia bekerja, dan kaki dengannya dia melangkah, maka akan menuju jalan rel yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga sebaliknya, ketika hati seorang hamba itu buruk, jelek, maka niscaya mata, tangan, kaki, dan seluruh rangkaian amalannya juga menjadi buruk. Wal'iyadzubillah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kita kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk mencari ridhonya, dan kemudahan untuk menjadi pribadi min ibadillahi sholihin. Dan yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jikalau kita tidak dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berusahalah kita untuk menjauhi segala sesuatu yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, hal tersebut sudah menjadi langkah demi langkah, step by step untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga bulan puasa hari ini lebih baik dengan bulan puasa di tahun sebelumnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.